Pagi belum sempurna tanpa aroma kopi yang menyapa. Di balik secangkir kopi cappuccino yang kamu nikmati, ada sepasang tangan yang telaten. Ya, seorang barista. Bukan cuma menuang dan menyajikan, menjadi barista adalah soal ketepatan, rasa, dan intuisi. Mulai dari memilih biji yang terbaik, menggiling dengan pas, hingga meracik setiap takaran dengan presisi, semua itu dilakukan dengan cinta pada detail. Pengalaman terkesannya itu paling kayak misalkan nih kita kasih produknya ke pelanggan, terus kayak pelanggannya bilang makasih atau apa, terus kayak feedback buat kita juga, jadi kayak ngerasa dihargai lah. Rahasia buat menjadi seorang barista yang sukses bukan dari gimana caranya membuat minuman yang enak, bukan dari seberapa keren lo berpenampilan, tapi menjadi barista yang sukses adalah ketika lo bisa menghandle segala apapun resiko yang terjadi di lapangan, berupa komplainan, berupa tensi tinggi di dalam bar ketika pesanan lagi banyak, menjaga kualitas produk, itu yang bisa bikin lo sukses. Simpelnya, yang bisa bikin lo sukses adalah personal lo, attitude lo, di luar dan di dalam bar. Tapi bukan cuma tentang kopi, ini tentang suasana, tentang menyambut pelanggan dengan senyuman, mendengarkan cerita mereka, dan menjadi bagian kecil dari hari mereka. Barista adalah seniman, ilmuwan rasa, dan penjaga kehangatan. Karena di dunia yang serba cepat, secangkir kopi yang dibuat sepenuh hati bisa menjadi momen yang paling berarti. Halo, nama saya Delusia, saya hari ini umurnya 20 tahun, saya lahir di Surabaya. Saya bekerja sebagai barista di Karangturi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Rizky Andika, nama panggilan saya Arya, dan saya saat ini bekerja di coffee shop Kali Sempit as a barista. Nama saya Almadiani Fedia, pakai umur 24. Awal mula karir barista dimulai sebenarnya simpel banget, lagi nongkrong ngopi pagi di sini. Waktu itu kebetulan ada ownernya dan dia tahu jadwal pagi saya itu kosong, sampai sore ditawarin lah, mau nggak jadi barista di sini. Saya mulai kerja di Awasuai dari tahun 2022 sampai sekarang. Pendidikan karir saya itu SMA saya di SMA 1 Negeri Kota Serang. Saat ini saya kuliahnya di Universitas Terbuka, jurusan Ilmu Komunitas. Alasan kerja sambil kuliah karena yang bantu orang tua aja, sama untuk belajar lebih mandiri. Kegiatan yang paling bisa dikerjain itu pas pagi sama closingan. Kalau pagi itu kayak preparean, bikin bahan-bahannya, sama kalau closing itu kayak ngebersihin, nyuciin, semuanya itu yang paling ribet. Bagaimana menjaga ruang bekerja tetap higienis dan bersih? Mengadakan general cleaning setiap 1 minggu sekali, area bar, area dapur, terus juga lab dipisah antara area bar dan area dapur. Ada lap service juga, lap dicuci setiap hari, kurang lebih seperti itu. Cara bikin kopi paling favorit, berarti lebih ke menu favorit ya, karena tiap menu kan punya cara yang beda-beda. Menu paling favorit itu ada di hot cappuccino, itu salah satu paling favorit. Metode pembuatannya hot cappuccino sama aja sih, ada steamer, ada proses ekstraksi. Ekstraksinya kita pakai, kalau di sini rock presso, kalau di luar mungkin ada yang menggunakan mesin. Kalau di sini manualan, terus di steamer, susunya di steamer sampai dengan suhu sekitar 65 sampai dengan 70 derajat. Tujuannya adalah biar lemaknya itu kejaga, nggak pecah, dapat rasa sweetness-nya. Udah gitu dipuring ke kopi yang sudah diekstraksi atau ke espresso-nya. Ada yang menggunakan espresso, ada yang menggunakan ristretto. Kalau di sini kita menggunakan espresso. Hot cappuccino jadi favorit saya sih. Kami itu untuk memberikan pelayanan terbaik buat customer ya, kayak mulai dari kasir, terus pick up rules, habis itu kita juga konsisten sama rasa, jadi supaya pelanggan juga nggak ngerasa minumannya beda setiap kalinya. Pengalaman terkesannya itu paling kayak misalkan nih kita kasih produknya ke pelanggan, terus kayak pelanggannya bilang makasih atau apa, terus kayak feedback buat kita juga, jadi kayak ngerasa dihargai lah.
cara meningkatkan kemampuan dalam membuat minuman adalah sebenarnya barista tuh bukan cuma bikin kopi, banyak banget yang dibuat. Kita satuin aja ke minuman. Cara mengembangkannya adalah yang pertama, ketika pengen tahu kualitas kita itu sudah selevel apa sebagai seorang barista, kita harus keluar. Kita harus nongkrong, kita harus ketemu sama barista-barista lain. Kita cobain produk yang lain, secara tidak langsung kita melihat skill kita udah sampai mana, dan alasan itulah yang akhirnya bikin, ayo ngulik lagi, ayo bikin minuman yang lebih enak lagi. Pertama, kopi yang berkualitas mempunyai beans ataupun bahan baku yang memang lebih lebih enak untuk dinikmati, beda dengan kopi yang tidak berkualitas. Kopi yang tidak berkualitas biasa dibilang kopi reject ataupun kopi yang gagal dalam proses roasting, kopi yang gagal dalam proses pemanenan, sehingga rasa tidak enak. Dan yang kedua adalah harganya pun sangat amat murah. Kalau semisalkannya aku lebih ke cash sih, soalnya kan itu masuknya bisa memutar untuk pembelanjaan lagi. Sedangkan kan kalau misalnya pakai QR atau payment non tunai, itu masuknya bukan ke aku, ada satu lagi gitu. Jadi kalau untuk pembayaran aku lebih ingin ke cash sih gitu. Jadi barista tuh gampang banget. Ada open recruitment, lamar, diterima, udah jadi barista, selesai. Itu nggak ada yang susah jadi barista. Yang susah itu adalah jadi barista yang bisa berkembang. Karena kalau cuma bikin minuman semua gampang, tutorialnya banyak, tapi kalau mau berkembang itu perlu good personality, good attitude, in and out bar, itu sih. Buat orang yang pengen terjun di dalam dunia F&B, baik sebagai barista, cook, ataupun server atau service, yang pertama adalah jangan pernah malu dengan penampilan, karena memang banyak sekali stigma di luar sana yang kalau lo pengen kerja di F&B harus keren, harus all out dalam style. Enggak, kerja aja. Kalau lo memang interest di bidang itu, do it, lakukan, show it ke orang-orang kalau lo bisa. Jadi nggak perlu takut sama penampilan. Sisanya kalau emang lo pengen ya belajar, ngulik, dan jaga personality lo tetap bagus in and out bar.